Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2379 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan di hari Natal ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya bersama dengan keluarga Pendeta Samuel Mawuntu Carita dari Bali mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun Saudara berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas orang-orang Majus dari timur. Siapakah mereka, orang-orang Majus ini? Mereka ini jelas berbeda dengan gembala-gembala yang datang melihat bayi Yesus. Jelas mereka ini adalah kaum cendekiawan. Orang Majus ini orang yang berpendidikan, karena mereka ini ahli astronomi atau ahli ilmu perbintangan. Karena pada saat itu saudara, belum ada kompas, jadi mereka ini hanya melihat tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk, baik mereka yang mau jadi nelayan
petunjuk mereka itu adalah bintang. Mereka yang mau menanam, mau panen, mereka yang mau mengadakan perjalanan jauh, yang menjadi tanda bagi mereka adalah bintang-bintang itu. Beda dengan astrologi. Astrologi itu, mereka itu percaya ramalan bintang. Jadi astronomi ini belajar tentang ilmu perbintangan untuk mereka menjalankan kehidupan mereka, baik itu mereka bertani, melaut, atau mengadakan perjalanan jauh. Mereka itu melihat tanda-tanda bintang itu. Itu namanya astronomi. Kalau astrologi, mereka itu meramalkan, jadi peramal. Jadi mereka menafsirkan, oh ini yang terjadi. Nah itu yang sering kali keliru. Nah, orang-orang yang percaya pada bintang, Capricorn, Sagittarius, Virgo, terus ya apalah itu, sudah lupa saya. Saudara, mereka itu yang percaya pada ramalan yang di zodiak itu, mereka itu percaya pada astrologi, ramalan-ramalan. Dan saya mau bilang, itu bertentangan dengan iman Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, astronomi jelas berbeda dengan astrologi. Sudah perhatikan, orang Majus itu jauh-jauh dari timur datang ke Bethlehem. Mereka melihat petunjuk bintang karena mereka melihat ini bintang ini sangat-sangat berbeda. Perhatikan ayat 2. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sudah perhatikan juga di ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Saudara, artinya mereka dituntun oleh bintang yang luar biasa itu, terang, yang mereka lihat dari timur dan mengarahkan perjalanan mereka sampai ke Bethlehem, sampai di kandang domba, di mana Yesus lahir. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian NASA, setiap hari ada bintang-bintang baru, saudara. Saudara perhatikan bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Betul? Saudara buka Ulangan 1 ayat 10. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah apa? Sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kelahiran kita ada bintang di langit. Amin. Haleluya. Orang Majus ini melihat bahwa bintang ini berbeda. Bintang ini luar biasa istimewanya bagi orang Majus sehingga mereka terus melangkahkan kaki mereka dari timur sampai ke Bethlehem. Itu luar biasa, saudara. Mereka melihat petunjuk bintang itu. Haleluya. Saudara, perhatikan ini. Orang Majus ini, mereka tahu di mana tempat Sang Mesias itu. Untuk mereka bawa persembahan buat raja di atas segala raja itu. Kenapa mereka tidak berikan kepada Herodes di istana? Karena apa? Mereka tahu Mesias itu bukan di istana Herodes. Makanya mereka tidak memberikan persembahan kepada Herodes. Saudara, mereka tetap melangkahkan kaki sampai akhirnya bintang itu berhenti di sebuah kandang domba. Dan mereka datang ke kandang domba itu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mereka tahu di mana sang raja itu berada. Bukan di istana Herodes, tetapi di kandang domba. Saudara, kadangkala kita melihat ya seringkali tertipu dengan kemegahan, kemewahan. Kita pikir Tuhan ada di sana. Kita melihat, wah ini orang kaya. Kayaknya ini Tuhan hadir di tempat ini. Belum tentu, saudara. Kadangkala yang bagus, yang baik, yang cantik,
yang ganteng kadangkala menipu kita. Makanya saudara jangan mudah terjebak, oh di sini gerejanya besar, bangunannya mewah dan sebagainya, belum tentu Yesus hadir di tempat itu. Jadi jangan mudah tertipu dengan penampilan orang, karena penampilan itu bisa menipu. Betul? Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu tidak tertipu dengan penampilan. Mereka tahu di mana Mesias itu berada. Walaupun di kandang domba yang bau, mereka tahu bayi itu adalah Sang Mesias. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari orang Majus kita belajar. Mereka datang dari jauh untuk berjumpa dengan seorang bayi. Bayi Natal. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Saudara, jarak yang jauh tidak menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan jadikan alasan, oh gereja soalnya jauh, oh soalnya hujan, oh ini dan itu, menjadi alasan untuk saudara tidak datang beribadah. Lihat orang Majus ini. Saudara, ada yang menafsirkan juga, wah perjalanannya begitu jauh. Mereka melihat bintang itu. Ada yang menafsirkan sampai 2 tahunan, 3 tahun mereka berjalan. Saya tidak mau bahas tentang itu. Tapi saya percaya saudara, kalau bicara mereka dari timur, mereka melihat bintang dari timur, itu berarti perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, yang kalau kita melihat itu sebelah barat saudara, itu sangat-sangat jauh. Membutuhkan tenaga, waktu untuk sampai ke kandang domba itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya kendaraan, masih bisa jalan untuk datang beribadah, datanglah beribadah. Jangan banyak alasan. Tuhan gak suka dengan banyak alasan itu. Saudara, Tuhan mau saudara datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan orang Majus itu datang pada Yesus? Yang pertama, saya belajar di sini, mereka datang untuk menyembah Yesus. Amin. Sudah perhatikan di ayat 2 di sana dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Ayat 11, perhatikan. Firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ini ada yang menafsirkan bahwa mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka juga ini adalah orang bangsawan, mereka orang sangat berpengaruh, orang yang sangat berpendidikan tinggi, sangat dihormati, sangat disegani. Ada juga yang menafsirkan bahwa mereka ini raja-raja di daerah mereka dan sebagainya. Saudara perhatikan, mereka datang untuk menyembah Yesus. Amin. Mereka datang dari jauh untuk menyembah Sang Putra Natal itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang pada saat itu, apalagi orang Israel saudara, menjadi pantangan bagi mereka untuk bersujud, untuk berlutut. Pantang bagi mereka. Apalagi orang yang punya latar belakang sebagai pejabat, sebagai orang tinggi, untuk kepalanya nunduk saja itu pantang saudara bagi mereka untuk menghormati orang yang mereka lihat ini masih bayi. Tapi saudara lihat, mereka sujud, artinya mereka berlutut, bersujud dan menyembah bayi yang lahir di kandang domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dari orang Majus kita belajar, kalau kita datang kepada Tuhan, datang untuk menyembah Dia. Bukan datang ke gereja
untuk fashion show, untuk memperlihatkan, oh saya baju baru, gaun baru, celana baru, sepatu baru yang begitu mahal dan sebagainya. Saudara lihat, Natal pertama itu sangat-sangat sederhana. Berbeda dengan Natal sekarang ini yang begitu mewah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Natal itu supaya kita datang seperti orang Majus ini, datang untuk menyembah Dia. Saudara, yang Tuhan lihat itu bukan pakaianmu, penampilanmu itu bisa menipu. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Amin. Sungguh-sungguhkah saudara datang beribadah kepada Tuhan atau tidak? Tuhan tahu hati. Datang untuk menyembah Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, alasan orang Majus itu datang kepada Yesus. Mereka datang untuk membawa persembahan. Amin. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Apa makna emas, kemenyan, dan mur? Emas itu adalah pemberian kepada raja. Harus emas. Tidak boleh ada yang lain. Sudah perhatikan, mereka membawa emas karena mereka tahu bayi itu adalah raja di atas segala raja. Amin. Kemenyan itu artinya kelengkapan seorang imam dalam ibadah. Kalau dibakar, bau kemenyan itu sangat-sangat harum. Yang membawa umat Tuhan itu lebih khidmat dalam ibadah. Saudara dengar ini baik-baik. Yesus juga disebut imam besar agung. Yang membawa manusia masuk kepada hadirat Allah. Amin. Itu arti kemenyan. Mur itu pemberian untuk seseorang yang akan mati. Mur ini juga bisa bersifat obat dan sebagainya. Saudara, persembahan mur ini menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia. Dia hidup menjadi manusia. Dia mati untuk kita umat manusia. Supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel tahu dalam firman Tuhan juga mengajarkan kepada mereka bahwa kalau mereka datang kepada Tuhan tidak boleh tangan kosong. Mereka harus membawa persembahan sebagai sesembahan mereka kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau datang kepada Tuhan, ya harus bawa persembahan. Saudara lihat, janda tua itu yang memberikan persembahan hanya 2 peser. Dia tahu firman Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Harus membawa sesembahan, persembahan. Makanya dia menyerahkan semua yang ada padanya. Sebagai persembahan dia kepada Tuhan. Dan perhatikan, Yesus memperhatikan korban persembahan yang umatnya bawa kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah membawa persembahan, bawalah dengan ketulusan, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Persembahan itu harus dipersiapkan. Makanya sebelum ibadah, saya selalu sampaikan ini kepada istri anak saya. Persembahan harus disiapkan dari rumah. Harus dipersiapkan, harus yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mau berkat besar, tapi yang kita berikan kecil. Bahkan uang yang sudah mau robek, sudah hancur, kita berikan sudah paling kecil jumlahnya, tapi berharap diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memberi yang paling terbaik, yang kita dapatkan juga pasti yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Majus mereka datang membawa persembahan yang paling terbaik untuk Sang Putra Natal, bayi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, alasan orang Majus datang kepada bayi Yesus itu, mereka datang untuk berjumpa secara pribadi dengan bayi Natal itu. Haleluya. Jarak tidak menghalangi mereka untuk datang berjumpa
dengan raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak kecewa. Walaupun yang mereka lihat ini hanya bayi kecil. Mereka tidak kecewa, mereka tidak marah. Karena mereka tahu dia adalah raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka datang untuk berjumpa secara pribadi dengan Sang Putra Natal ini. Saudara, di Natal ini, Yesus tidak perlu lahir dalam hatimu. Ini yang sering kali saya dengar, bahkan dikhotbahkan, Yesus harus lahir di hati kita. Dengar ini baik-baik. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Sudah lahir, gak perlu lahir dalam hatimu. Yang perlu adalah Yesus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita merasakan Natal yang berbeda dari tahun ke tahun. Saudara, jangan hanya merayakan Natal, kita harus mengalami Natal itu dengan menghadirkan Yesus ada di dalam hidup kita. Saudara, buka hati, terima Dia, undang Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan. Maka saudara akan hidup sukacita, damai sejahtera, bahagia. Amin. Karena Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saudara alami secara pribadi dengan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merayakan Natal tetapi tanpa Yesus. Natal tapi habis itu mabuk, pukul orang. Natal tetapi saudara mereka menyanyiakan waktu yang istimewa ini dengan melakukan dosa-dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di Natal ini kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati kami semua sehingga kami belajar dari orang Majus ini yang datang menyembah Yesus, datang membawa persembahan kepada Yesus yang paling terbaik dan mengalami secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka mengalami Yesus di Natal ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar di hari Natal ini. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan di hari Natal ini, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati di hari Natal ini. Sebab karena itulah Tuhan memanggil kita untuk jadi berkat di hari Natal ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu bersama keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.